Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore yang berbahagia ini kita berkunjung ke Masjid Al-Husna Dian Al-Mahri. Dengan izin Allah kita dipertemukan ini dengan orang besar yang di masjid ini sebagai pengurus masjid, pengurus BKM yang ada di sini. Beliau adalah seorang dokter, profesor yang mana kegiatannya begitu sibuk tapi masih mampu bagaimana untuk menyempatkan diri untuk berbuat baik untuk akhirat. Jadi dunia digenggam beliau tapi agama di hati beliau. Inilah salah satu momentum yang begitu hebat. Jadi pengalaman-pengalaman sejarahnya bagaimana perjalanan Masjid Al-Husna ini akan kita kupas hari ini dengan beliau. Mudah-mudahan dengan izin Allah beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan segala beban apapun yang ada diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita ketemu dengan profesor dan akan kita bertanya dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bro. Kita tadi sudah berbicara kan panjang lebar, tapi intinya tadi kan kita belum masukin ke YouTube. Hari ini kita ulangi lagi kan. Tadi kan luas masjid ini lebih kurang 2.200 meter persegi gitu. Ya, Awal mulanya tadi gimana, Bro? Ini langgar ini, Bro? itu dari zaman Belanda dulu, oleh pemerintah Belanda menyerahkan itu ke ketua-ketua agama sini lah, penduduk sini lah. Namanya itu langgar masih dulu. Jadi langgar itu diserahkan cuma berapa ratus meteran, 500 atau berapa meter gitu. Kemudian dengan sewa satu gulden itu 1 tahun sewanya itu. Kemudian merdeka oleh wali kota ditambah luas masjidnya jadi 1.000 berapa begitu. Kemudian tambah lagi 2 kali tambah lagi sampai sekian. Nah, jadi dengan sewa juga 1 tahun 1 rupiah. Nah, karena rumah-rumah di sekitar sini kan ini semua ini rumah Hamente dulu itu hak sewa semuanya, hak sewa beli. Rumah-rumah ini hak sewa beli, ya toh. Tiba waktunya baru bisa kita bayar dan bisa jadi sertifikat. Nah, jadi sama dengan masjid ini juga. Jadi dalam perjalanan perkembangannya itu dari langgar berubah menjadi masjid, dibangun oleh masyarakat sini kan, dan jadilah Masjid Al-Husna. Kemudian mau dikembangkan masjid ini, maka kebetulan ada keluarga dari yang punya kubah emas Jakarta itu banyak insya Allah duitnya, maka mereka ikut membantu jadilah masjid ini. Nah, dia berubah namanya Al-Husna Dian Al-Mahri. Surat ini dulu adalah surat tapak tanahnya itu penyerahan begitu saja dari pemerintah, tapi tak ngerti saya bahasanya apapun. Tapi ada surat dari zaman Belanda itu mengatakan menyerahkan tanah ini dikuasai oleh langgar, oleh masjid ini. Itu ada apanya di situ, prasastinya ada di situ. Terakhir saya uruslah waktu kepengurusan saya uruslah sertifikat tanah ini, keluarlah sertifikatnya. Jadi udah jelas sertifikat seperti itu. Kemudian kepengurusan masjid itu jelas itu oleh keputusan KUA, bukan masyarakat setempat, tidak. KUA ada SK dari KUA. Nah gitu ya, karena itu legalisir dari lurah, camat dan sebagainya gitu. Jadi kan begini, Prof. Profesor ini kan sibuk ini di praktek. Bagaimana membagi waktunya BKM, prakteknya, sementara masyarakat itu membutuhkan profesor untuk di masjid ini. Nah, selama 15 tahun pula berjalan. Nah, mungkin karena izin Allah itu kan, tapi kita kan ingin tahu, Prof, pengalaman itu yang muda-muda ini. Bagaimana membagi-bagi waktu porsinya itu? Sebenarnya berkecimpung 100% saya di sini tidak, oleh karena ada pengurus yang lain. Mereka yang menjalankannya, bukan saya. Ya kan? Saya kan cuma bilang saja kalau bisa begini, begini, cuma begitu aja. Kan ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dia menjalankan, bukan saya. Kalau saya mana sanggup, ya kan? Kalau ketua itu kan tinggal perintah saya sebenarnya. Kalau saya pimpinan, bagusnya pimpinan itu bukan dia kerja, tidak, dia manajemen.
manajemen itu yang perlu sama dia. Salah satu keistimewaan bagaimana ketua BKM memanage masyarakat yang bergabung di masjid-masjid itu. Tapi beliau tidak ada di sini pun nggak ada masalah. Jadi salah satu himbauan kita, bagaimana masjid itu bisa makmur, ketua BKM-nya bukan harus mayoritas harus tinggal di situ terus, tidak. Nah inilah salah satunya, profesor yang begitu sibuk, 15 tahun beliau memimpin BKM ini. Tapi alhamdulillah berjalan, walaupun ada kerikil-kerikil tajam di sekitarnya, pasti. Nah, kerikil tajam banyak. Jadi tapi tidak usah kita risaukan, kita cari solusi. benar. Nah, Jadi menyikapi pelaksanaan daripada koperasi masjid, Dok. iya. Nah, ini kan wali kota kita yang baru ini kan begitu energi. Bagaimana umatnya di masjid bisa mandiri dengan terbentuknya koperasi? Apalah tanggapan dokter dengan Wah, saya senang koperasi? sekali. Makanya saya ajak orangnya. Mula-mula kan saya yang dihubungi. Bulan di telepon, saya di telepon. Ya kan saya bilang, saya syukur sekali kalau ada yang saya karena kita bisa membiayai masjid ini sendiri seperti itu. Nah inilah dalam rangka itulah maka si Punya terpilih jadi ketua dengan yang lain-lainnya lah. Kalau prinsipnya saya sangat setuju sekali adanya koperasi, kita buat kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih banyak, Prof. Terima. Mudah-mudahan Profesor diberikan kesehatan, Amin, keselamatan, dan BKM ini amanah bagi kita semua. Amin. Dan koperasi yang sudah kami buat pelatihan dari pihak koperasi, kita yang diundang dapat bermanfaat kita semua, Dok. Amin. Nah, Saya senang kali. Koperasi ini memang betul-betul saya sambut dengan lapang dada, dengan semangat itu lah. Cuma SDM kita. Jadi kami terima kasih banyak, Dok, dengan pengalamannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua yang ada yang dapat menyaksikan channel ini, Prof. Ya, Kak? Amin. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, Dok. Sama-sama, Pak. Jadi demikianlah pertemuan dengan Profesor. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dengan izin Allah. Masjid ini makin berkembang, dan bukan ini saja, tapi kooperasinya akan kita lihat apa sih yang sudah dibuat hari ini dengan Profesor. Kita sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Nah, kita setelah ketemu dengan ketua BKM-nya, khusus hari ini kita ketemu dengan ketua koperasinya, Bang Zulkarnain. Ya, Zulkarnain, Teguh Zulkarnain. Tengku Zulkarnain. Hari ini, Bang, apa yang udah masuk, Bang, di koperasi kita, Bang? Saya lihat ini. Yang pertama ini Pak, ini sabun MAM, ini sabun cuci tangan. Ini dari Mang Lili ya, memberikan ke kita untuk kita promosikan di koperasi kita ini. Kemudian kita juga ada beras dari merek 22 itu Pak. Ya 22 tadi barusan kita terima juga Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Walaupun rumah kosong, ucapkanlah assalamualaikum. Iya. Allahu Akbar. Walaupun tak ada penghuninya. Iya. Bisa diri tadi pagi. Nah, inilah kegiatannya yang sudah berjalan. Mudah-mudahan koperasi di sini berkembang, Insya Allah. dan buat Profesor sebagai pengurus BKM-nya berkembang juga masjidnya. Iya, terima kasih juga ke Mang Lili yang sudah bantu kita mensuplai barang untuk kebutuhan koperasi kita ini, Mang Lili. Ini dari mana ini? Ini Mang Lili punya. Alhamdulillah. Ini sabun cuci tangan. Ini sabun cuci piring. Jadi ini kan, Prof, kita buat sendiri, Prof. Iya. Prof, izinnya pun semua sudah oke semua, Prof. Ini kan semua oke. Jadi selain cuci tangan, kita buat sabun cuci piring juga ada, cuci tangan semuanya ada, semua lengkap. Kita Ada juga. ada. Jadi kan di sana ini Rp500 ini, Prof, dari pembelian sabun ini disumbangkan untuk pembelian tanah wakaf. Kami sekarang lagi buat. Koperasi nih Bang baru buka. Iya. Iyalah. Kok ada koperasi? Jadi koperasi. Ini berapa Bang? Ini dari pihak koperasi Ini juga. Ini. kita kalau di koperasi syariah ini kan harus kita kasih tahu modal sama jual. Kita jual 7.000. Masuk ke koperasi lah.
berasnya itu Masuk yang anggota li- koperasi. Oh, kan yang 5 kilo, Bukan yang 5 pengaruh kilo, gampang, tapi masuk yang kan. 5 kilo itu kita jual 55.000. 55.000. Apa? Bagus, kalau Bagus. tidak bagus, Pulangkan. kembalikan. Aku nanti mau ya. Siap, Tapi boleh. soalnya besok. Besok udah bisa beli lah nih dari cuci piring. Iyalah. Ya. Akhirnya setelah perbincangan yang begitu seru dan alhamdulillah inilah koperasi beliau, dan mudah-mudahan koperasi berjalan lancar. Jadi saya akhiri channel ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali dia.